komputer. Ini udah record belum nih? Udah Iya, kayaknya. Pak. Saya. Ayo apa? Variabel dependen sama independen. Angkat dan tidak Kalau terikat, Pak. dependen itu Kalau dependen bergantung. kayak X, kalau independennya berarti Y. Tergantung nilai X. Kalau di Wah, fx. boleh juga kayak gitu. Intinya sebenarnya Izin variabel menambah. itu suka-suka kalian mau X, Y, Z, K, A, B, C itu suka-suka. Itu namanya apa ya? Simbol lah atau variabel lah ya. Tapi sebenarnya itu simbol. Kalau variabel itu ada definisinya nanti. Variabel itu sesuatu yang nggak konstan, nanti berubah kalau dalam suatu fungsi. Jadi itu nilainya berubah-ubah. Kalau konstanta ya berarti yang nggak berubah. Kayak misalkan Y sama dengan 2X, 2-nya itulah konstanta. X sama Y-nya itu variabel, jadi yang berubah-ubah. Nah, yang variabel independen, jadi kan dari definisinya kan independen apa? Bebas kan. Jadi bebas. Jadi itu bebas masuk di sini tuh kalau kita punya masukan, yaitu yang dimasukkan itu. Nah, kalau yang independen, yang dependen itu tuh tergantung dari masukan kalian tadi. Sama sih fungsi tersebut seperti apa. Misal contoh tadi Y sama dengan 2X. Y independennya yang X kan, dependennya Y. Jadi nggak bisa kita masukkan nilai suka-suka Y-nya. Karena yang bebasnya si X. Jadi yang boleh diisi sembarang itu yang X-nya. Karena dia bebas atau independen. Jadi kalau kalian masukkan X-nya 1, berarti Y-nya berapa? 2. Gitu kan? Nggak boleh dimasukkan Y-nya 2, X-nya 1. Itu salah. Ya, walaupun dalam matematik mama benar dalam perhitungan matematiknya ya. Kalau nggak muncul ini yang buat nulis-nulis ya saya. Wah, ini. Misal nih punya tadi Y sama dengan 2X. X-nya ini yang disebut dengan variabel bebas. Ini yang terikat. Atau ini dependen, ini independen. Itu bahasa Inggrisnya aja ya. Jadi yang bebas itu jadi yang suka-suka atau yang bisa kita masukkan input lah. Misal tadi contoh 1, berarti ininya 2 kan Y-nya. Sebenarnya kalau dari segi matematiknya kan ini bisa aja Y-nya 2, X-nya 1 kan. Tapi itu nggak boleh. Karena ini variabel terikat ya. Jadi terikat tuh nilainya tuh tergantung si X-nya. Makanya ada istilah independen sama dependen itu atau bebas sama terikat. Jadi itu tergantung dari nilai X sama si fungsinya. Kalau misalkan fungsinya 2X, ya tinggal 2X kan. Kalau misalkan fungsinya ada apa, tambah apa, ya nanti dilihat. Jadi masukannya variabel bebas, outputnya variabel terikat. Itu aja lah bahasa gampangnya ya. Kenapa kita bahas ini? Nah, karena nanti berhubungan, ini basicnya lah, berhubungan sama turunan. Nah, turunan itu apa? Sebenarnya turunnya, sebelum ke bahas ke apa ya definisi definitifnya, kita ini saya coba kasih ilustrasi. Nah, kenapa Pak tiba-tiba ada garis singgung kita belajar turunan? Mungkin ada yang mengasih gambaran dari kalian, kenapa kita harus belajar garis singgung ini? Kan ada nih garis singgung. Dan kebayang, oh Pak, karena saya mudah tersinggung Pak. Itu boleh. Jadi kenapa saya memulai materi turunan ini dari garis singgung? Di situ. Ada yang bisa mengutarakan pendapatnya? Salah nggak apa-apa. Justru bagus yang siapa ini? Mana tadi kayak ada suara-suara? Nggak ada ya. Oke, selanjut. Karena Adanya apa? Karena sok. mau coba, Pak. Gimana? Saya Nabila, Pak. Coba. Jadi kalau misalnya secara geometris itu turunan dari fungsinya misalnya tuh fx-nya sama dengan misalnya y berarti. Nah, itu tuh kan si x-nya itu ada di A. Nah, itu di gradiennya gradien masuk ke garis singgung, Pak. Nah, gradien garis singgung. Tahu. Yang lainnya paham nih yang dibicarain Nabila? Kalau dia anggap aja paham lah Nabila ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti jelasnya kita bahas. Jadi intinya pokoknya awalnya itu dari garis singgung aja lah kasarnya gitu ya. Nanti kita lihat ini kenapa bisa muncul ke diferensial tuh atau turunan. Nih, nah, saya cek sebagai contoh ini yang garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung lingkaran kalian tahu ya, misalkan ada titik nih di sekeliling lingkaran. Garis singgung tuh tahu ya, misalkan titiknya di titik P, garis singgung. Berarti yang tegak lurus sama ke arah jari-jari ini ya. Tegak lurus tahu ya, yang 90 nih sudutnya.
Jadi garis singgung ini warna biru ini, saya gambar ini warna biru. Ini garis singgungnya. Sebenarnya saya pengen apa ya, biar kalian tahu lah garis singgung itu seperti ini ya. Tapi insya Allah kalian tahu semua lah ini ya. Nah, habis dari sini, nah ini contoh lagi, garis singgung pada suatu kurva. Nah ini contoh aja. Misalkan ada suatu kurva atau fungsi seperti y sama dengan fx, fungsinya ini parabola ya kayak gini. Misalkan di titik ini garis singgungnya ya ini ya garis lurus. Misalkan yang di titik fungsinya seperti ini, ya entah fungsi apa ini ya, pokoknya ini contoh aja, fungsinya seperti ini. Di titik P berarti garis singgungnya memotong kayak begini. Kalau misalkan ditanya yang di sini ya pasti nanti grafiknya gini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus ada satu lagi, misalkan yang ini. Nah, ini yang ini saya maksud tadi ya. Di sini, nah ini ya. Nah, nggak bingung ya dari garis singgung ini, dari grafik ini. Nah, kita mau mulai si diferensial atau turunan itu dari sini ya, dari garis singgung. Kemudian garis potong sekarang. Ada yang tahu bedanya garis potong sama garis singgung apa? Sok, ini gambarnya udah ada ini. Garis singgung mah hanya menyentuh Apa? Kok hilang karena suaranya? lurusnya dengan 2 titik. Oh, garis singgung tadi cuma 1 titik ya. Kalau garis potong tuh minimal 2 gini ya. Berarti ini memotong ya. Kalau garis ya pasti 2 lah ya kalau di dalam lingkaran. Garis lurus maksudnya ya. Kalau garis lurus itu pasti nih. Jadi kan dia memotong titik ini sama titik ini kan. Nah, kita mulai dari sini. Nah, sekarang ketika ada misalkan diagram seperti ini ada fungsinya ini ya, yang hitam. Habis itu saya punya titik 2 ini. Terus dipotonglah sama garis lurus ini. Nah, kalau ini saya tarik ke bawah, yang titik ini ke bawah, ke sini, ini juga ke bawah, ini ke samping, ini ke samping. Berarti di sini ada delta X ya, ini ditulis ini delta X. Delta X itu berarti selisih ini dikurangi ini ya. Misalkan ini X1, ini X2, ini X1 ya misalnya. Jadi delta X-nya X2 kurang X1. Terus yang delta Y-nya, nah di sini ditulis fungsi kan. Bukan ditulis fungsi, apa ya namanya ini? Kita ngikutin aja lah, ngikutin yang diagram ini ya. Misalkan titik yang di sini itu posisinya C, FC. Paham ya? Ini berarti yang untuk sumbu X, yang C-nya, F kurung C ini, fungsi, maksudnya fungsi isinya ketika C ya. Nah, itu nilainya ini. Ya kalau ditarik mah ya inilah yang ke sumbu Y inilah berapa FC-nya. Ini FC lah ya, ini FC. Ini C, jangan X lah. Ntar saya hapus dulu. Kalian bingung nanti. Dihapus. Nggak bisa. Misal ini CFC, berarti ini tarik ke sini. Ini C. Ini tarik ke sini, FC kan, nilai Y-nya. Ya FC itu berapa nanti kita nggak tahu. Terus yang di sini, berarti apa? C plus delta T, karena sepanjang ini kan delta T kan. Nah ini C plus delta T yang titik di situ. Kemudian yang atas ke sini, ini apa? Fungsi, ya nilai dari X ini kan. Berarti fungsi nilai dari C plus delta X. Jadi misalkan fungsinya 2X, ya tinggal masukin C plus delta T-nya berapa. Dari gambar ini paham kalian? Kalau yang masih dibingungkan silakan ditanyakan. Coba dipahami dulu dari gambar ini. Oke ya, dari titik-titik ini paham semua ya. Nah, terus di sini tadi udah delta X. Sekarang delta Y-nya gimana? Berarti yang nilai ini dikurangi yang bawah ini kan? Ini jadinya, ini delta Y-nya. Jadi fungsi ketika C plus delta X dikurangi FC. Contoh gampangnya inilah, misalkan kita punya fungsinya Y sama dengan 2X. Itu. Delta X-nya misal 1 gitu ya. Jadi kita bisa membuat ini berarti C-nya misalnya dikasih lagi, C-nya sama dengan 1 misal ya. Jadi FC1 berarti yang C delta T berapa? Yang ini dulu FC itu berarti berapa? FC berarti F. Berapa ini? F1 ya. F1 jadi sama dengan berapa? Tinggal masukkan ke sini 1 kan. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Sedangkan FC delta T berapa? Berarti F C-nya 1. Delta X-nya
1. Saya ngomong delta T tadi. Salah ya, nggak apa ya. Maksudnya delta X ya. F1 plus 1 berarti F2 kan? F2. Nah, F2 itu berapa? Ya tinggal masukkan ke sini kan fungsi Y ini. Jadi F2 itu saya tarik ke sini ya. F2 itu berapa? F2 sama dengan 2 dikali 2. Tinggal masukkan nilainya 2 kan, X-nya. Sama dengan 4. Nah, coba kalian pahami dulu di sini bingung. Kalau yang masih bingung silahkan ditanyakan. Harusnya nggak boleh bingung ya, masih basic nih. Ini yang kuning-kuning contoh aja. Kalian kebayang dari definisi ini. Kalian pahami aja lah. Kalau yang ketinggalan nulis gak apa kan nanti direkam nanti saya upload lah itu. Biar ngilangin cepet gimana ya. Di ini aja. Oke ya. Hilang. Dah. Selanjut ya. Dari sini paham ya semua? Ada yang tanyain? Ada yang tanya nggak? Sebelum lanjut nanti ternyata kalian ada yang tanya 1, 2, 3 nggak ada. Tadi kalau dihitung 3 udah nggak ada. Ya, selanjut. Kemudian yang kemarin kita udah belajar tentang garis miring kan atau slope. Kemiringan, bukan garis miring, kemiringan atau slope ya. Cara cari slope kemarin gimana? Di mata kuliah ini kan yang belajar slope kan kemarin. Halo? Suara saya hilang? Ya, Pak. Ya, Pak. Iya kan? Nanti kalau ada saya nanya, kalian harus mewakili satu. Saya takutnya nanti hilang aja suara saya. Oke ya. Slope udah belajar kan di materi awal-awal itu. Jadi ini, kemarin kan untuk mencari slope kan, Y2 kurang Y1, X2 kurang X1. Nah, kalau dari gambar ini, yang ini ya, sketsa ini setara. Jadi Y-nya Y2 berarti yang di sini kan. Tarik ini yang tadi. Berarti apa? F C delta X dikurangi Y1. Y1 berarti yang ini, tarik ke sana. Yang FC kan. FC dibagi X2. X2 berarti ini yang tarik ke bawah tadi ya. Berarti yang C tambah delta X. Berarti C delta X dikurangi X1. Di sini berarti yang C tadi. Oke, paham ya? Kemudian, dari sini kita dapatlah gradien atau slope dari garis singgungnya seperti ini ya. Ini kan C dikurang C jadi hilang kan yang ini. Ini C kan hilang kan, jadi tinggal delta X. Jadi tinggal fungsinya FC plus delta X dikurangi FC dibagi delta X. Ini ya untuk mencari slope dari gradien ini. Oke, sebelum lanjut, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari diagram ini atau dari pembahasan ini dulu. Silakan yang ingin tanyakan atau berkomentar silakan. Sih waktu 1 menit, kalau silent berarti itu udah paham ya, harus paham. Oke, kayaknya udah ya, lanjut. Nah, sekarang kita mau mulai nih ke arah menuju turunan. Ini gambarnya mengganggu sana. Nah, definisi garis singgung dengan slope. Jadi hubungannya si garis singgung dengan slope itu seperti apa? Misal ini contoh, kalian bayangin si delta X sama delta Y tadi itu semakin kecil. Jadi ini si garis potongnya ini semakin dekat. Ini kan semakin dekat kan. Berarti delta Y sama delta X-nya semakin kecil kan. Ini semakin kecil sampai pada sama di titik tertentu. Bukan titik tertentu lah. Titik potongnya itu ya di situ semua dua-duanya. Atau sama dengan ketika delta X-nya menuju ke 0 kan sama delta Y-nya itu. Nah, makanya yang dari garis potong tadi muncullah garis singgung. Jadi intinya gitu ya, filosofi si garis singgung munculnya itu dari garis potong, semakin kecil delta X, delta Y-nya, sehingga muncullah si garis potong tersebut. Nah, dari filosofi ini nanti muncullah yang teorema si turunan limit itu. Limit yang kemarin ya, turunan yang base dari limit. Definisi turunan yang dari limit. Sebelum yang kalian nanti yang tadi yang 2x dikurang min 1 gitu-gitu. Nah, ini basicnya dulu. Jadi gini, ketika kita punya limit delta X mendekati 0 dari delta X delta Y, maksudnya ini ya, fungsi delta X
dibagi delta Y ketika limitnya delta X mendekati 0 itu sama dengan limit delta X menuju ke 0. Nah, delta Y sama dibagi delta X itu sama dengan apa? Slope kan? Nah, yang kalau di diagram ini tadi kan yang ini tadi, yang sebelumnya tadi kan. Nah, ini. Nah, ketika si ini limitnya mendekati 0, itu sama aja slope juga, M juga kan. Ini kan juga kemiringan kan. Yang ini kan juga tadi definisi dari kemiringan berdasarkan dari 2 titik. Nah, kalau ini dari garis singgung nanti hubungannya. Nah, habis itu bagaimana Pak tiba-tiba muncul si apa namanya turunan itu dari definisi ini? Nah, kasih coba contoh ya. Coba ini ya, carilah slope dari fungsi berikut yang melalui titik 2,1. Titik ini berarti x-nya 2, y-nya 1. Coba kalian kerjakan. Fungsinya fx sama dengan 2x minus 3. Coba kalian otret-otret dulu. Nanti disamakan jawabannya sama enggak. Saya kasih waktu berapa ya? 3 menit lah, ini cukup cepat nih, enggak usah lama-lama. Yang udah selesai silahkan Udah ada yang selesai? Ayo. Nggak apa-apa salah. Coba Salsabila. Iya Pak. Berapa? Saya nemunya 2, tapi nggak tahu Pak. 2. Ada yang lain selain 2? Menurut saya Pak, variabel konstanta dari variabel X itu kan 2 Pak. Itu kan gradien Pak. Gradien. Ini si Raffi udah terlalu pinter nih. Ya kalau mau dilihat dari itu mah udah ketahui gradiennya mah 2 itu. Itu kan persamaan garis lurus kan. Nah, tapi kita mengerjakan base dari limit tadi. Berarti jawaban Salsabila benar ya, 2. Ya, kita bahas. Ya ini mah karena contohnya gampang. Nanti kalau soal ujian mah gak kayak gini ya. Soalnya saya susahkan. Oke. Jawabannya ya. Tuh. Kan tadi 2x min 3 kan. Ini garis lurus, gampang lah. Ini kalau lingkaran atau fungsinya sinus, nah kalian rasakan tuh, cari itu m-nya. Harus pakai limit tadi ya. Nah, caranya gimana? Ya seperti definisi si limit tadi. Kan tadi caranya gimana? Limit delta x mendekati 0 kan. Fungsi. Nah, tadi di titik 2, 1 kan. Berarti anggaplah c-nya ini 2 gitu kan. C-nya 2, y-nya 1 atau fc lah ya. Jadi F2 ditambah delta X, gitu kan. Karena delta X-nya kita nggak tahu nih, pura-pura nggak tahu lah ya. Terus dikurangi F2, gitu kan tadi. Karena delta X-nya kan nggak berapa kan, tapi di sini udah dikasih tahu delta X-nya menuju ke 0 kan. Berarti itulah fungsi definisi dari limit dibagi delta X. Itu dari sini paham dulu kan, nggak ada yang bingung ya ini ya. Yang C-nya diganti 2 lah gitu ya. Oke. Sama dengan dimasukkan nih nilai-nilainya. Nah, hati-hati di sini jangan bingung. Ini kenapa jadi 2 dikali kurung 2 plus delta X? Kenapa ini? Karena fungsinya ini kan. Jadi si X-nya, si X ini diganti inilah. Kalian jangan bingung ya. Si fungsi kalau ada kurung, ya di kurung itu masukkan ke variabel. Nah, biasanya ada yang bingung. Saya dulu waktu awal-awal kuliah ya juga masih belum ada bingung lah. Jadi kalau misalnya ada fungsi f ada kurung ya. Nah, kayak gini. Ini kan 2 plus delta x kan. Nah, si ini itu masukkan ke variabelnya. Ini variabel x-nya ini kan. Ya berarti ini masih satu variabel, nggak terlalu
pusing lah. Tapi kalian nanti nggak sampai yang banyak variabel lah, satu aja nanti. Nah, masukkan ke X ini. Nah, maka dapat ini kan 2 kali 2 plus delta X kan. Nah, kalau yang kurang F kurung 2 ini kan gampang lah. Tinggal si X-nya diganti 2 kan nanti. Nah, ini masukkan ke sini. Maka dapatlah ini kan 2 dikali 2 dikurang 3. Bagi delta X tetap. Karena delta X-nya kan nggak, pura-puranya kita nggak tahu lah gitu. Habis itu masukinlah nilainya. Tuh, bukan dimasukin, dikali-kalikan itu ya. 2 kali 2, 4. 2 kali delta X, 2 delta X ya. Terus dikurang 3. 2 kali 2, 4. 2 kali min 3, 2, bukan ini ya, kurang. Ini jadi minus tambah, minus kali minus maksudnya ya. Jadi plus 3. Jadi ini hilang kan sama ini. 3. 4 hilang sama ini. Tinggal 2 delta X dibagi delta X kan. Tuh, coret delta X-nya kan. Nah, karena delta X-nya hilang, jadi tinggal limit 2 ya sama dengan 2. Karena nggak ada S-nya kan, jadi ya 2 limitnya. Kalau misalkan ada delta X atau apa, ya tinggal masukkan nilai limit tersebut. Oke? Paham ya? Dapatlah 2. Ya kalau lihat dari fungsi juga kelihatan udah 2. Tapi kalau fungsinya nggak garis lurus, nah kamu pasti bingung nanti. Misal contoh, X kuadrat, nah nggak kelihatan kan? Nah, jadi kalau tanya X kuadrat, berapa garis singgungnya? Bisa ngerjain nggak? Coba, kalau saya tanya, ini ada pertanyaan. X kuadrat, coba garis singgungnya berapa? Bisa ngerjain nggak? Pertanyaan saya tuh, kalian bisa ngerjain nggak dari itu aja? Ayo harus kritis, salah nggak apa-apa. Kan keluarkan unek-unek kalian. Misalkan ada pertanyaan dari saya ini. Kalau X kuadrat, garis singgungnya berapa? Saya Pak, 5, 10. Nggak apa-apa, salah mah nggak dipukulin juga sama saya. Ada? Tunjuk aja lah kalau enggak. Mana nih? Mau munculin si partisipan deh. Yeni Dwi. Ah, mana Yeni Dwi? Where are you? Kalau dipanggil nggak muncul dan nggak ini berarti tidur, nanti saya unchecklist di siatnya. Jadi siap-siap ya. Pokoknya yang semua ini nanti kalau pas kena random berarti apes sekalian ya. Kalau pas saya panggil nggak ada nggak ada manusianya lah. Nggak muncul muka, nggak muncul suara, berarti kesiap ke unchecklist ya absennya. Ya berarti itu resiko takdir kalian pas kena samplingnya. Nah, mana Yeni Dwi? Hadir, Pak. Nah, sob. Mana habis hadir hilang lagi? Mana tadi Yeni Dwi atau bukan yang berbicara? Iya, Pak, saya. Mana kamu? Muka. Nah, hilang lagi dia. Dia kenapa ini? Di mute. Saya bisa unmute ya kamu ya. Nah, Ada nggak, Pak? Nah, jadi Dwi, kalau pertanyaan saya ini, kalau saya tanya X kuadrat itu garis singgungnya berapa? Kalau tadi ini kan gampang kan, nggak ngitung pakai limit pun juga bisa. Sekarang pertanyaannya kalau X kuadrat itu berapa garis singgungnya? Salah nggak apa-apa. Oh 2 Pak, nggak apa-apa. Yang lain siap-siap ya. Kalau Yeni Dwi bener ya udah nggak saya lempar. Kalau salah nanti saya lempar kayak yang lain. Kamu jangan lama-lama, nanti kalau lama-lama habis nungguin kamu merenung nih. 1, Pak. 1, oke. Kurang betul dikit gitu ya. Terus Arden Jawari, mana? Kamu jangan muncul aja. Mana nih? Saya Pak. Ayo, kamu apa jawabannya Arden? Nggak tahu Pak. Nggak tahu, oke. Minus berarti nilainya nggak tahu ya.
Terus Gita Aprilia. Oh, no, Gita. Habis ini MPM belakang aja nih habis ini. Iya, Pak. Berapa kalau pertanyaannya X kuadrat tadi? Nol. 0. Sama, kurang betul. AG. Ayuni Mediana Putri. Ya, mana? Kamu? Ya, Pak. Ya, kamu berapa? Yang lain siap-siap ya. Menurut saya 2 kan, Pak? 2, kurang betul. Dah, kayaknya nggak ada yang betul semua ini. Ayo coba siapa yang bisa, nanti ada nilai plus dah. Dah, harus dikasih apa ya? Jawabannya 4 bukan, Pak? Siapa satu? 4. Satu, Pak. siapa yang berani nanti dengan menjelaskan kenapa 4? So, kalau benar betul, dapat tuh poin plus nanti. 4 X-nya tinggal dikuadratin, Pak. Tinggal diubah dari 2. Saya mau coba, Pak. Sok satu, siapa? Saya mau coba. Keluarkan mukanya biar saya tahu. Nggak bisa open cam nih, Pak. Rusak kayaknya. Yaudah, Ari ya, sok Ari. Malah not responding. Jadi, Pak, kenapa 4? Gara-gara X-nya itu dikuadratkan kan, jadi 2 Nah, hilang kuadratkan, so. dikuadratkan, terus dimasukin seperti cara sebelumnya, terus nanti jawabannya dapat 4. Gitu. 4-nya dari mana? Dari yang 2 plus delta X itu dikuadrat. 2-nya dari mana? Nah, hilang. Coba yang lain lah, ini kayaknya koneksinya terganggu si Ari. Saya mau coba, Pak. Silakan, dari mana? Ya, nama saya Raden Roro, Pak. Jadi kan kalau misalnya fungsinya jadi 2, jadi X kuadrat, kalau diturunin kan jadi 2X. Terus di sini pertanyaannya X-nya 2, jadi masukin ke 2X yang itu, jadi nanti dapat gradiennya tuh 4, Pak. Mukanya dimunculin dulu. Sudah. Oh iya, Pak. Sudah, itu kamu. Gimana ulang? Kan nggak lagi lihat muka, jadi, kan nggak seru. Ya, jadi kan fungsinya diubah jadi X kuadrat. Nah, kalau misalnya fungsi itu diturunin, jadinya itu 2X. Kan kalau misalnya turunan fungsi itu kan jadi gradiennya, Pak, jadi M. Jadinya kalau dimasukin X-nya 2, jadi 2 kali 2 jadinya tuh 4, Pak. Pinter-pinter kalian. Oke ya, tapi kalian nggak menyimak betul-betul berarti ya. Paham nggak maksud saya? Kenapa? Nah, saat itu saya pengen muncul dari kalian gini, kan pertanyaan saya, kalau saya nanya X kuadrat garis singgungnya berapa? Jawabannya itu nggak bisa dikerjakan, Pak. Harusnya gitu. Kenapa? Kalau X 2X plus 2 tadi berapa yang awal ini contoh? 2X min 3 nggak saya kasih tahu si C-nya pun kalian udah bisa nebak ya. Pasti garis miringnya ya karena ini udah garis lurus nggak ada yang lain pilihannya. Paham nggak maksudnya? Sepanjang titik di sini garis miringnya sama nggak? Sama kan? Nah, kalau X kuadrat, coba X kuadrat kan gini kan? Kok nggak bisa muncul? Ini kan fungsinya. Gini kan? Nah, saya tuh ingin dari kalian tadi muncul, Pak, di titik mana garis singgungnya? Biar saya bisa ngerjakan si gradiennya itu di mana. Harusnya gitu. Kan kalau misalkan di sini kan garis singgungnya gini kan? Kalau misalkan di sini garis singgungnya gini. Kalau misalkan di sini garis singgungnya atau kemiringannya gini kan? Si fungsi ini kan si gradiennya itu berbeda-beda. Paham nggak? Tergantung si titik singgung tersebut. Si gradiennya ya, gradiennya itu beda-beda tergantung si titik singgungnya di mana. Kalau si garis ini kebetulan garis lurus, jadi dimanapun ya M-nya sama semua kan, makanya bisa ditebak nih 2. Nah makanya si siapa tadi Rafli bisa nebak 2.
Kalau kayak begini nggak bisa ditebak kalau nggak ada nilai garis titik singgungnya di mana, Pak? C-nya tadi loh, ini nih C-nya berapa? Kalau misalkan nih saya kasih pertanyaannya, saya tambahin si X kuadrat ketika menyinggung di 0,1. Nah, baru kalian bisa ngerjakan. Berarti C-nya 0 kan? Nah, baru bisa dikerjakan pakai yang limit ini tadi. Paham dari sini semua? Nah, yang dijabarkan Roro tadi ketika garis singgungnya di 2 ya. 2 berapa? Kan ada banyak nih. Ada tadi kemungkinan kan di sini 2, 4 sama minus 2, 4 kan. Kan ada 2 kan grafik parabola itu. Kan di sini ada kan 2 kan dapatnya 4, minus 2 dapatnya 4 juga kan untuk X kuadrat. Nah, jadi ada banyak kemungkinan. Jadi inilah fungsi apa ya, bukan pentingnya ya, emang definisi untuk mengerjakan suatu diferensial turunan yang paling basic itu pakai limit dengan tadi catatan pakai pendekatan garis singgung. Garis singgung itu apa ya? Garis yang menyinggung suatu kurva tadi kan secara tegak lurus sama titik acuan lah ya. Ya tergantung kurvanya, kalian lihat nanti kurvanya. Ya paham ya dari sini. Nah tapi kalian oke lah, bagus-bagus, sudah usahanya. Oke ya, saya lanjut. Nah, ini yang 2 tadi. Intinya apa sih? Ini kan lari ke fungsi ya. Nah, si limit atau si turunan itu sebenarnya intinya ya, perbedaan antara delta Y sama delta X itu semakin kecil gitu aja. Itu turunan. Nah, kalau didefinisikan ya fungsinya, limit delta X mendekati 0, fungsi ketika X plus delta X dikurangi Fx dibagi delta X. Delta X-nya itu kecil. Sebenarnya nilai ini sama ini itu hampir mendekati gitu loh. Ya tapi tergantung fungsinya juga. Fungsinya seperti apa nanti. Intinya delta X-nya itu kecil banget. Jadi seolah-olah nilai X plus delta X plus delta X sama X itu hampir deketan gitu loh. Makanya di sini ada limit mendekati 0. Itulah definisi dari diferensial atau turunan. Jadi nanti kalau kalian ditanya misalkan 2x kuadrat. Nah, ketika x-nya bla 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 berapa itu fungsinya. Nanti kalian bisa kerjakan si turunan tersebut. Paham ya? Nah, nanti ada turunan yang secara nggak memasukkan nilai, ada juga nanti setelahnya nanti. Yang sekarang mau kita yang fokus yang ini dulu. Nah, jangan bingung kalian nanti kalau nemu-nemu kayak simbol si turunan, kadang-kadang nulisnya nggak seperti ini aja simbolnya ya. Kadang ada yang nulis dy per dx, kadang ada yang cuma dikasih y pangkat, y apa ini namanya? Y pokoknya y ini ya. Ini turunan juga. Ada yang mungkin d dx, fx-nya itu dipisah, ini juga turunan juga. Ada yang simbolnya kadang D gede, X, D, Y gini. Ini sama aja ya, ini simbol aja. Kalau kalian nanti nemuin mungkin di jurnal atau di literatur yang lain, nah jangan bingung. Itu ya diferensial juga atau turunan. Nah, inilah basic yang paling dasar untuk turunan. Kalian kan yang paling katam di kalian kan pasti misalkan Y sama dengan 2X. Ya berarti turunannya berapa? Y absennya atau dy per dx 2 gitu kan. Tapi sebenarnya mengerjakannya itu berdasarkan limit ini. Y2X, tahu grafiknya seperti apa, garis lurus kan. Nanti ditanya ketika dia titiknya ke berapa. Oke ya, paham ya? Atau mungkin ada yang disampaikan unek-unek atau yang ingin bertanya, silakan. Jadi waktu. Bapak mau nanya, Pak. Nah, silakan. Siapa nih? Indria, Pak. Nah, sok Indria. Berarti ini tuh tadi saya mau nanya yang tadi kan kalau nyari slope itu kan tadi Bapak ngasih titiknya. Nah, itu diambilnya yang nilai X-nya doang ya, Pak, berarti? Yang dimasukin buat ngitung si limitnya itu yang X-nya aja. Si Y-nya itu sebenarnya buat ngitung yang ini. Ini nilai ini. Kan kalau X-nya dimasukin itu kan nilai Y itu kan. Misalkan nilainya 2 X-nya. Kan berarti F2 kan. F2 itu berarti ya nilai Y itu. Y ketika X2 gitu. Oh iya, Pak.
Nangkap, Ya, Pak. Indria? Ya, Pak. Makasih, Oke. Pak. Sok, yang lain kalau ingin ditanyakan silahkan. Gak apa-apa pertanyaan pokoknya kalian nggak belum paham yang simple silahkan ditanyakan nanti saya jawab. Saya jawab sebisa saya. Kayaknya paham ya. Nah, kita lanjut. Nah, coba ini ada contoh soal lagi. Carilah turunan dari fungsi berikut. Tiga X pangkat 2 plus 2. 3X. Harusnya mau nggak usah aneh-aneh ya, kalian mau gampang lah ini ya. Ayo. Tiga X pangkat 2 plus 0, Pak. 3X pangkat 2. 3X pangkat 2 plus 2, Pak. Ya, kayaknya harus bisa semua ya. Tuh, pakai limit. Kan definisinya tadi itu kan. Tuh. Kita coba, kita emosikan yang masih belum terlalu paham, kita cek ya. F X delta X dikurangi Fx plus delta X gitu kan. Nah, ini X plus delta X pangkat 3 gitu kan. Masukkan ke fungsi yang ini. Si ini kan variabelnya ini kan. Ini tuh mengganti si X yang di sini-sini nih. Yang di Nah, yang ini tuh diganti si X-nya diganti pakai yang ini. Yang ganti X plus delta X pangkat 3. Ini berarti 2 dikali X kan, diganti X plus delta X. Dikurangi Fx. Ya, Fx-nya mah masukkan nilai X kan, berarti nggak berubah kan di sini. Ya tinggal X pangkat 3 plus 2X kan, dibagi delta X. Oke, paham dari sini semua? Kemudian, nah ini tinggal dijabarkan, bla 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 ini ya. Ini dijabarkan lah ya. Dapat seperti panjang lebar ini. Oke, setelah itu nanti dikumpul-kumpulkan yang sejenis. Nah, bukan sejenis sih, apa ya? Yang ini pangkatnya yang sama kali delta X. Ini sama ini kan sama. Sama yang mana yang kuadrat nih. Kuadrat nggak ada ya. Pangkat 3 sendiri. Delta X ditambah. Terus yang X pangkat 3 kan ini hilang. Sama ini hilang. Terus minus 2X sama ini kan juga hilang. Tinggal ini kan, ini kan. Nah, dapat dibagi delta X. Delta X-nya bisa dikeluarkan yang di sini kan. Jadi tinggal dicoret-coret. Ini tinggal, ini kan inilah, ini delta X-nya hilang. Ini hilang 1, berarti tinggal 1 delta X-nya. Ini hilang 1, tinggal 2 delta X-nya. Ini hilang, berarti tinggal 3X kuadrat ditambah 3 delta X kuadrat plus 2. Gitu kan. Dapat ya. Setelah itu, ya tinggal dimasukkan delta X-nya 0 kan. Karena limit delta X mendekati 0 kan. Ya tinggal gantilah delta X-nya itu 0, 0. Jadi tinggal 3X kuadrat plus 2. Paham ya? Itulah definisi yang benernya lah cara mengerjakan si turunan. Kalau kalian langsung kan, nah nanti ada yang inilah metode yang itu sebenarnya metode cepat lah. Ini dikurangi 1, habis itu ini ditarik ke depan gitu kan. Kalau waktu ini jadi 3, ini kurang 1 jadi X kuadrat. Ini pangkat 1 dikurang 1, 0 kan. 1 lagi ke depan jadi 2. Jadi 3X kuadrat plus 2 gitu kan. Ini yang pangkat diturun-turunkan. Tapi definisi yang benernya yang ini. Ini mah juga nggak salah gitu. Tapi kalau ditanya kalian untuk mengerjakan dengan limit, ya ini ya caranya. Jawabannya sama aja. Tapi tergantung nanti soal saya tuh gimana. Tujuannya apa? Ya untuk melihat kalian tuh paham nggak definisi sebenarnya limit itu seperti apa. Kalau kayak gini kan kelihatannya apaan gini kan bukan definisi limit, definisi turunan kan kalian jadi bingung kan. Sebenarnya definisi limit turunan itu apa sih? Ya tadi loh, si delta Y, delta X itu semakin kecil, ya itulah nanti. Atau kalau dikaitkan lagi kan, itu sama aja kemiringan kan, atau slope kan. Ya itulah diferensial. Diferensial itu gini lah, laju perubahan delta Y atau variabel yang bebas, ini independen terhadap laju perubahan si
perubahan variabel terikatnya, variabel terikat sama variabel independennya. Kalimat saya ini ya susah nyampur-nyampur. Saya ulangi ya, yang gampang. Jadi laju si delta X terhadap laju perubahan delta kebalik, laju perubahan delta Y terhadap laju perubahan delta X, atau yang dependen terhadap independen. Jadi laju perubahannya, kalau gampangnya gini lah, nanti kalau kalian udah dalam belajar metode numerik itu dibentuk kayak grid. Gimana yang nyerangin? Misalkan kalian punya grafik seperti ini. Nah, sebenarnya si diferensial itu atau turunan itu ya inilah dicacah nih semakin kecil. Kalau kebalikannya apa namanya? Integral kan. Nah, kalau integral itu berarti kalian ngitung nih luasan di bawah kurva. Bedanya itu. Kalau integral itu kalian ngitung sih luasan yang di bawah kurva. Kalau si turunan atau diferensial ya tadi mencacah si nilai X. Ya kalau X-nya dicacah otomatis dia-nya dapat kan cacahan juga kan nanti. Karena kan suatu fungsi pasti berhubungan kan. X ini kan punya korespondensi satu-satu kan kemarin. Kan belajar kan kemarin kalau fungsi itu apa, definisi fungsi. Nah, kalau nilai daerah asalnya itu dipetakan semua ke daerah hasil kan. Dan daerah asalnya nggak boleh sama, ya kan. Nah, itu diingat lagi itu fungsi. Itu materi UTS atau materi UAS fungsi itu? Itu kalian udah lupa ya? UTS, Pak. UTS ya, kayaknya nggak muncul kemarin. Saya belum ngoreksi semua yang UTS-nya. Jadi nantilah kalau itu nanti yang jelek-jelek suruh remedial ya. Atau suruh ngulang. Remedial atau ngulang kalian? Enggak lah, capek nanti kalau saya suruh ngulang kalian. Diluluskan aja semua lah. Dia lulus kan? Soalnya kan ada yang nggak kekirim tuh, ngirimnya by WhatsApp lagi. Ayo. Ada berapa itu? Nanti saya urus lagi ya, soalnya nanti kalau ada yang problem nanti saya kontak lagi lah. Ada beberapa yang nggak masuk di Google Classroom-nya. Tapi pokoknya kalian kan ngerjain, ada yang kertas itu kan tuh jangan dibuang. Nanti kalau sewaktu-waktu saya tanya lagi hilang ya udah kalian ujian lagi. Kalau saya mau ngasih ujian, kalau enggak 0 ya. Jadi kemarin yang dikerjakan itu jangan udah UTS udah dibuang. Itu simpan ya. Saya udah kasih sekarang ya, kasih tahu. Atau mungkin nanti nilainya yang jelek, kalau saya baik hati nanti remedial lah. Biar nambah nilainya. Oh iya, yang saya lupa, EPI mungkin 2 minggu lagi ya, saya mau ngasih remedial yang nilainya kecil. Yang kuis saja sih, yang UTS-nya. Yang UAS-nya kan udah saya bagi kan nilainya. UTS-nya, nilai EPI udah saya bagi belum? Udah lumayan bagus-bagus lah itu. Kan yang kuis itu kan agak ada yang ini kan. Nah, nantilah 2 mingguan lah. Kalian persiapkan. Nanti saya remedial lah buat yang EPI. Materinya yang pas kuis itu kalian pelajari yang benar-benar ya. Saya ngasih kesempatan harus benar-benar dimanfaatkan. Yang EPI yang remet di bawah berapa, Pak? Nah, kemarin itu nilai kan inilah di bawah 70 kalau yang mau remedial. Kalau yang misalkan saya 60 nggak mau remedial nggak apa-apa. Nilai 70 nanti maksimalnya ke 75 ya, tapi yang remedial. Jadi yang remedial itu nilai maksimal 75. Jadi misalkan nilai kamu 70, kalau mau remedial maksimal 75. Kalau misalkan nilainya, Pak naik dikit saya nggak mau, ya nggak apa-apa. Saya gini menghargai yang udah ujian duluan ya. Jadi kalau misalkan kamu remedial dapat 100, saya kasih 100, kasihan yang dapat 80 kan, atau yang dapat 75 lah gitu. Nah, ini mah kebijakan dari saya, itu nggak boleh diganggu gugat dah. Nggak ada hukumnya juga. Itu hukumnya saya yang membuat aturannya. Rule 1, dosen selalu benar. Rule 2, kalau salah balik lagi ke rule 1 gitu kan. Oh ini direkam nanti diupload di YouTube, saya disalahkan nanti kalian tuntut ya saya nanti. Enggak ya, canda. Oke ya. Oke ya, ada yang ingin tanyakan? Enggak ada. Nih paham ya. Jadi kalian mungkin yang udah mungkin dulunya belajar cuma nggak memperhatikan banget. Saya dulu mah juga nggak memperhatikan banget juga. Karena saya S2-nya matematik, jadi ya belajarlah yang makanan yang nggak enak ini. Siapa tahu kan kalian nanti bidangnya bidang ini. Kayak ini tadi lah, saya sedikit ngasih Ntar, ini saya soalnya Zoom-nya dipakai ini jam 2.30, masih adalah. Kayak yang seperti ini.
Nah, ini kalian bisa membuat nanti sebagai penelitian. Jadi kayak yang rumus-rumus tuh jangan dibuat pusing. Itu sebenarnya ada kayak toolsnya. Nanti di semester berapa ya? Semester 3 kalian ada namanya mata kuliah metode numerik. Ini sebenarnya dari metode numerik. Jadi yang kalian kerjakan secara manual tadi, itu tuh sebenarnya bisa diprogram pakai komputer. Jadi yang hitung komputer. Jadi kalau metodenya, jadi gini, nanti kalau dalam melakukan penelitian, kalian nyari data, dimasukkan ke situ. Kalau yang seperti, ntar belum muncul nih ya. Tapi kalian ini saya kasih gambaran aja, nggak usah dipusingkan sekarang. Misal ada nemu persamaan aneh banget, biasanya yang di gelombang lah, persamaan gelombang tuh yang aneh-aneh lah. Sin pangkat 3 ditambah cos, kalau nggak salah cos apa gitulah, omega W dan lain-lain. Karena di nggak ada variabel W, X lah ya, misalkan sin. Ini kan kalian suruh nurunin kan stres juga. Saya pun kalau ngotret pun juga gila mungkin. Bisa sih bisa, tapi perlu berapa waktu kan. Kalau ini kan tinggal saya klik gini doang kan. Tuh, muncul kan. Udah dapatnya ini. Ada grafiknya keluar juga. Belum muncul grafiknya. Tuh, grafiknya kayak gini. Inilah fungsinya. Fungsinya si fx-nya ini yang warna biru. Turunannya yang ini. Nah, jadi kalian bisa melakukan penelitian itu lebih fleksibel lah, bukan lebih fleksibel, lebih efisien lah ya. Jadi kalian bisa dari ini menginterpretasi nantinya. Tapi ini tuh yang nggak tiba-tiba muncul gini, ada metodenya. Nanti di semester 3 itu kalian pelajari. Nanti kalau yang tertarik bidang ini bisa belajar. Tapi yang nggak tarik tetap dapat mata kuliah ANUM namanya. Dan saya akan menularkan mulai di angkatan ini yang akan saya provokasi dari awal. Karena penelitian yang bidang ini jarang banget di kita. Mungkin malah belum ada lah. Ya seperti saya sering bilang kan, di kita kan yang bidang ini kan kemungkinan baru saya. Jadi nanti ada sesuatu yang baru lah, banyak penelitian yang baru. Ini kan 90, kemungkinan lari ke saya lah nanti 5 lah itu udah bagus. Atau 3 itu udah keren lah penelitian bidang ini. Jadi modalnya apa? Modalnya komputer sama ngotret-ngotret aja. Sama nyari data. Datanya bisa pakai sekunder. Misalkan ini bayangkanlah ini gelombang di laut. Kalian nanti analisis di gelombang di laut itu seperti apa pergerakannya, pakai rumus, misalkan rumus gelombang ini. Jadi kalian tahu ketika misalkan X-nya biasanya waktu, oh ketika waktunya segini, gelombangnya tingginya segini. Atau mungkin ada contoh yang lebih menarik ditunjukkan ke kalian ya. Apa ya? Bidang kelautan itu, coba ini apaan ini? Kayaknya yang 2 dimensi ini. Coba munculnya apaan nih? Error tapi ini. Not enough. Oh, kayaknya harus di clear dulu nih. Bentar ya. CLC. Error nih. Bentar, ada problem tuh berarti programnya. Coba yang ini, bisa nggak nih? Nah, kayak gini-gini ya. Nanti jadi kayak si gelombang laut, kalian bisa nganalisis. Terus apa lagi ya? One line ini kayaknya enggak lah. Chaos ini apaan chaos nih? Jadi banyaklah aplikasi-aplikasi nanti yang bisa kalian kerjakan lah di topik-topik yang di kelautan ini. Jadi misalkan kalian gelombang, kalian analisis tuh gelombang itu gimana sifat-sifatnya. Terus mungkin kan bisa bayangin kan di laut kan si ombak itu kan nggak datar aja kan. Kayak misalkan nih contoh, kan gelombang itu bisa naik turun, nanti bisa dianalisis ke si ketidakstabilannya. Masih banyak lagi lah analisisnya. Nah kayak ini yang gelombang itu kan udah naik turun kayak frekuensinya gitu-gitu. Nah, ini jangan dipusingkan sekarang. Ini sebagai tambahan ilmu lah buat kalian. Ya, balik lagi ke sini. Ini kayaknya nggak ada yang ditanyakan ya. Oke, saya lanjut. Ini udah ya. Jadi untuk menentukan limit seperti ini caranya ya. Nanti kalau ada soalan harus dikerjakan seperti ini. Sudah tugas.
Kerjakan nanti tugasnya. Pokoknya ingat ya, kalau di mata kuliah yang begini-begini saya akan selalu ngasih tugas. Oh ya, yang kemarin tugas yang kemarin saya udah baca-baca beberapa, hampir 90% udah bener lah. Tapi ada yang di anak satu bener, di anak satunya lagi salah. Ada yang di anak yang ininya bener, ada yang salah. Nanti saya buatkan video lah untuk penjabaran yang benernya. Tapi 90% jawaban kalian udah bener lah. Ada mungkin 1-2 yang kayak yang ini, yang ada limit T dikurangi X. Ada yang dikerjakan, ada nilainya semua, ada yang benar, ada yang enggak, gitulah jawaban dari kalian. Ada yang ini, ada orang yang benar 9, tapi di bagian itu salah ada. Ada yang itu benar, yang nilainya salah juga ada. Terus menentukan limit definisi atau enggak, itu juga ada yang enggak benar, tapi udah 90% benar lah. Jadi nilainya udah oke lah, menurut saya ada ini. Nah, nanti ini dikerjakan ya. Nanti mungkin dari videonya saya post atau mungkin nanti saya kirim juga ini di Google Classroom lah ya slide-nya. Nah, ini jadi tugasnya kalian nyari slope. Nah, dari fungsi ini titiknya melalui ini. Nah, ini baru nih yang tadi loh yang saya ingin bilang ke kalian, kalau ada titiknya baru kalian bisa ngerjakan si slope-nya berapa nilainya. Kalau ditanya turunan, nah ini yang kedua. Kalau turunan ya hasilnya bukan suatu nilai tapi fungsi juga nanti. Ingat gitu ya. Fungsi itu apa Pak? Ya bisa aja fungsi itu konstan nanti. Kalau misalkan ini pasti alamat konstan kan? Karena kan di sini cuma pangkat 1. Konstanta lah bukan konstan. Jadi fungsinya itu ya saya kasih bocoran lah pasti minus 2/3 nanti. Si Y turunan itu 2/3. Garis lurus lah intinya gitu ya. Konstan itu garis lurus gitu. Kalau ini pasti nanti bukan garis lurus, ada suatu fungsi apa. Nah, ini juga. Nah, ini masih gampang-gampang. Tugas mah kasih yang gampang. Nanti pas UAS yang susah. Nah, tapi kalian harus sering-sering belajar ngerjakan tugas. Bukan ngerjakan tugas. Kalian saya kasih mah 3, nanti cari-cari aja yang lain. Gitu. Kayak yang kemarin agak lumayan susah kan tugasnya. Tapi alhamdulillah saya, keren-keren lah banyak yang udah bisa lah. Sebenarnya itu saya terlalu khawatir aja ke kalian tuh. Sebenarnya itu soalnya kayaknya gampang lah gitu. Jadi nanti kalau saya waktu buat UAS harus mikir-mikir nih. Soalnya harus yang berarti menurut saya susah ini bagi kalian gampang nih. Jadi saya nanti harus buatnya yang super susah. Oke? Nah, habislah slide-nya. Udah. Sob, yang ingin didiskusikan silahkan, yang ingin ditanyakan silahkan. Ini nggak usah lama-lama lah. Ya lama juga udah sejam ya. Bapak mah sejam nggak lama. Saya udah boring Pak. Jangan lupa ya yang belum absen di Siat silahkan absen. Paham ya kira-kira? Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kira-kira cukup ya untuk minggu ini. Berarti kan sama kalian kan cuma mata kuliah ini kan. FEP udah bukan sama saya kan, sama Pak Ibnu kan. Nah, berarti sama ini aja kan. Nah, yang EPI nanti saya tugasnya, saya belum masih ke Pak Ibnu nilai, karena saya masih pengen kalian memperbaikilah nilai yang di kuis terutama. Nanti ya, 2 minggu lagi. Nanti kalau misalkan Pak nilai saya 73, saya pengen remedial Pak, ya nggak apa-apa, saya izinkan lah. Ya kan lumayan kan naik 2 kan. Ya kalau kalian mau effort kan juga nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak, Pak saya dapat 65, saya nggak pengen remedial, nggak apa-apa juga. Cuma kalau yang di atas 75 ngapain juga mau remedial kan, nilai maksimalnya juga 75 gitu. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Atau ingin kalau yang komentar? UTS-nya di bawah 75 gimana Pak? Yang gimana? UTS-nya yang di bawah 75 gimana? Remedial nanti. Saya kasih kesempatan remedial. Kalau misalkan kalian nggak mau ya nggak apa-apa. Jadi gini aja. Mulai sekarang nanti Febi sama siapa? Sama Nabila, kalian nanti list siapa yang mau remedial dari nilai itu. Jadi misalkan nilai saya Pak 30, saya nggak mau remedial, nggak apa-apa. Tapi ingat tadi catatan dari saya, yang remedial nilai maksimal 75. Saya nggak ngasih batas lah, siapa aja mau remedial silahkan. Oke ya, mau nilainya 100 silahkan mau remedial. Cuma yang hasil remedial nilai maksimal 75. Paham maksud saya? Kalau misalkan nilai kalian nanti 76, yaitu 75. Nilainya 80, itu 75. Kalau nilai remedial kalian
70 ya 70, bukan 75 lagi. Paham ya? Ini ada apa ini? Nyala-nyala ini chat. Assalamualaikum Pak, saya Arisa, saya bermasalah absen di SIAT. Tadi saya coba reload terus. Kenapa bermasalahnya? Kamu kelas B berarti ya, 63. Kelas B. Kayaknya Kenapa? sinyalnya dari tadi putus-putus juga soalnya. Ya coba di absen dulu. Atau udah tutup ya? Yang udah tutup kamu. Ntar saya cek dulu. Kelas B. Ada lagi yang bermasalah selain Arifa? MPM 63. Udah masuk ya. Ilyas nih gak ada. Ini keluar atau gimana? Kayaknya nggak pernah masuk. Ferdian? Ini 5. Bapak, yang Ferdian udah nggak kuliah di Unpad lagi, Pak. Oh, udah keluar. Berarti kayaknya Ilyas nih juga ini. Soalnya kayaknya ini nggak pernah masuk juga. Nah. Nggak tahu. Ya nggak apa-apa lah. Biar aja. Ini kayaknya juga nggak ada nih. 95, 98 itu nggak ada manusianya juga. Jadi ini udah ya. Dari 51, 47. 47 tambah 1 tadi 48. Dikurang 3. Oke. Yang kelas A? Ada yang problem? Pak, saya mau nanya, Pak. Nah, silakan. Itu Panggilan siapa ini? Angelo atau Asa? Angelo Asa, Pak. Angelo Asa. Ya. Presensi saya di SIAT tuh tadinya 100% tiba-tiba berubah, Pak. Jadi 3 pertemuan nggak masuk gitu, Pak. Kayaknya yang nggak. Yang apa? Yang matematika dan kalkulus, Pak. Kamu kelas A. Kelas A, iya. Kayaknya nggak saya doang deh, Pak. Banyak. Iya, Pak, sama, Pak. Iya. Enggak, saya yang juga. kelas A itu yang 35 sama 8. Yang 5, 7 sama 8 itu belum saya masukkan. Ini kan masukkan berdasarkan tugas. Kalau yang kelas B udah. Saya belum ngecek satu-satu kemarin. Kan dulu kan sama tugas tuh kan. Nah, ini belum semua, belum saya masukkan. Jangan takut yang kelas A belum semua ya. Emang ini belum ada absennya tuh 0, 0, 0. Ya, pokoknya yang jelas yang pertemuan 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 kalau udah penuh ya udah oke. Kalau yang ini mah urusan saya, nanti yang absen saya. Saya absennya baik tugas yang dikumpulkan. Oke, ada lagi selain Angelo yang ingin ditanyakan? Ada chat lagi nih. Saya juga, Pak. Nah, sama 17 ya. Pak kelas A sama kecuali yang kelas B. Enggak ada. Kita udah pertemuan 10, UAS itu sampai 15 ya, berarti 5 lagi nanti UAS. Jadi nanti kalian harus persiapkan ya, mungkin sebulan 2 bulan lagi lah UAS. Jadi setelah UAS ya nanti semester depan. Ya semoga semester depan udah ini pandemi ini udah hilang lah, biar bisa ketemu langsung kan. Biar saya bisa ngebully kalian tuh langsung gitu lah. Kayaknya saya harus stop record lah nanti kalau itu saya mengata-ngatai kalian nanti dilaporkan nanti gimana nih stop record nih. Nanti aja lah, biar aja nggak apa. Oke, ada yang ingin tanya lagi? Gak ada ya? Semoga senanglah diajar saya dan semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat bagi kalian yang harus bermanfaat gitu. Oke, saya kira cukup ya untuk materi kali ini. Saya tutup ya kalau nggak ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin, Pak. Saya izin close ya, soalnya Zoom-nya mau dipakai sama yang lain nih. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.